Assalamualaikum, cakep. Nah, hari ini kita bahas tentang teknik pengumpulan data ya. Jadi, teknik pengumpulan data berarti kan gimana caranya data itu bisa terkumpul gitu kan. Gimana peneliti itu ngumpulin data lewat apa aja gitu kan. Nah, ini ada 4 cara nih. 4 cara ini bisa digunakan salah satu, bisa digunakan semua, bisa digunakan dua-dua, tiga-tiga, terserah gitu ya. Yang pertama yaitu ada interview. Nih, interview atau wawancara. Nah, kalau interview kan ya kayak biasa lah ya, kayak tanya-tanya gitu ya kan. Nah, interview di sini ada 2 macam, terstruktur sama tidak terstruktur. Nah, yang kalau terstruktur itu berarti udah ada pedoman wawancaranya gitu. Apa aja yang mau diketahui gitu. Udah ada kayak listnya gitu, inti-inti apa yang ingin diketahui kayak gitu. Nah, terus juga kalau terstruktur itu, mana kursornya, kalau terstruktur itu udah ada list pertanyaan gitu, jadi kayak ya udah benar-benar disiapin gitu loh. Tapi kalau tidak terstruktur ya berarti nggak ada pedoman wawancara, bahkan nggak ada list pertanyaan gitu. Ya pokoknya aksidental aja, apa yang ada di otak, apa yang kepo yaitu yang ditanyain gitu ya kan. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu, oh iya, kalau di interview ini peneliti langsung tatap muka gitu ya sama apa ya, sumber informasi kayak gitu. Langsung tatap muka. Terus yang kedua yaitu observasi atau mengamati. Nah, mengamati di sini berarti peneliti itu mengamati fenomena yang ingin ditelitinya gitu. Nah, observasi itu ada 2 macam, partisipan sama non partisipan gitu. Kalau partisipan, si peneliti itu jadi bagian dari fenomena itu gitu kan, bagian gitu kan. Jadi maksudnya gini, misalnya nih ya, peneliti mau neliti tentang gaya belajar SMA mana gitu ya kan. Jadi si peneliti itu juga ikut kayak belajar di dalam SMA itu gitu, benar-benar ikut gitu. Tapi kalau non partisipan, si peneliti itu cuman ngamatin aja, kayak CCTV, cuma iya ngamatin apa yang sedang terjadi di SMA itu, gimana belajarnya kayak gitu, tanpa ikut belajar gitu. Terus yang ketiga yaitu kuesioner. Nah, angket biasanya dalam bentuk angket. Angket itu bisa bentuk pernyataan, nanti ada setuju tidak setuju kayak gitu-gitu, atau bisa benar salah, atau bisa apa ya, atau bisa dalam angka gitu loh ya, tergantung lah ya itu skala apa yang mau dipakai. Terus bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Kalau dalam bentuk pertanyaan ini tuh kayak memberi kebebasan ke responden gitu loh, tentang apa ya, aspirasinya. Aspirasi ya, pokoknya memberi kebebasan. Terus nanti peneliti sendiri yang apa, mengelompokkan si jawaban apa namanya, jawaban responden tuh masuk ke apa ya, ke kelompok yang mana gitu. Kalau misal si responden pakai pakai apa, skor 1, 2, 3, 4 ya, itu kira-kira masuk ke skor berapa responden. Peneliti sendiri gitu loh yang mengelompokkan jawaban dari apa, responden kayak gitu ya. Terus yang keempat yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini ya bisa tertulis dan tidak tertulis ya. Kalau tertulis ya bisa dalam bentuk dokumen, buku, file gitu. Kalau tidak tertulis, foto, terus cerita dari orangnya langsung gitu, maksudnya ya kayak gitulah, gampang. Nah, kan di sini ada angket nih, kita bahas ini lebih dalam ya, soalnya agak ribet ya bikin angket. Nah, jadi dalam bikin angket kita tuh apa ya, harus tahu gitu apa masalah yang akan kita teliti gitu. Kayak misalnya tentang self management, manajemen diri, berarti sebelumnya kita harus itu kayak nyari gitu ya, pengertian ahli menurut self management itu apa. Minimal tuh kita ada 5 ahli yang memberi pengertian itu. Nah, terus dari pengertian-pengertian para ahli itu kan macam-macam tuh kan pengertiannya. Kita cari setiap indikator dari pengertian itu, dari semuanya juga. Terus kalau udah
kita satuin indikator itu, terus kita buat pengertian sendiri. Nah, pengertian yang kita buat sendiri itu dari nyatuin 5 pengertian ahli. Pengertian ahli itu nanti jadinya definisi operasional gitu. Nah, ini tuh kebentuknya dari indikator-indikator pengertian ahli kayak gitu. Jadi di sini di definisi operasional ini ada 5 indikator. Pertama itu mengenali diri, mengatur diri, menyesuaikan diri dengan realita, menetapkan tujuan dan mencapai tujuan gitu kan. Nah, terus dari indikator ini kita buat subindikator. Nah, pembuatan subindikator itu minimal 3 dari satu indikator. Gitu. Jadi kalau aku di sini mengenali diri, subindikator itu ibarat apa ya? Kayak biasanya tuh ada apa aja sih di mengenali diri tuh ada apa aja gitu loh. Nah, biasanya kan mengenali diri tuh bersangkutan dengan potensi, bakat, minat itu kan. Nah, ini aku masukin jadi indikator subindikator gitu ya. Nah, terus abis menentukan subindikator, dari satu subindikator ini kita buat pernyataan kalau angkat kita dalam bentuk pernyataan ya. Nah, pernyataan ini ada 2, ada favorable sama unfavorable. Favorable itu yang mendukung subindikator, terus yang unfavorable ini yang menolak subindikator gitu. Jadi kayak fav itu yang positifnya, yang unfav itu negatifnya gitulah. Nah, dari subindikator potensi ini bisa dibentuk pernyataan kayak gini. Saya memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Soalnya kan potensi itu kemampuan yang berpeluang untuk dikembangkan ya gitu kan. Kalau dibuat pernyataan jadi kayak gini, saya memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Terus unfav-nya, saya ragu mengenai kemampuan yang ada dalam diri saya. Nah, unfav ini sebenarnya bisa kayak gini juga. Saya tidak memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Tapi kalau kayak gitu kelihatan banget gitu loh kalau kalimat yang tidak memiliki tadi tuh kebalikan dari favorable ini gitu. Nah, sebaiknya tuh nggak kayak gitu. Nah, yang kayak gini nih namanya blueprint. Nah, nanti yang dimasukin di angket cuma yang pernyataan ini aja. Kayak gitu. Nanti diacak-acak natanya itu nggak urut gitu, ini nomor 1, nomor 2 enggak. Tapi ini nanti diacak, ini nomor 1 atau ini nomor 19 atau 20. Pokoknya yang jauh gitu. Nggak boleh deketan. Biar responden itu nggak tahu kalau mereka ini tuh berkebalikan kayak gitu. Nah, terus untuk pernyataan ini dari setiap subindikator itu boleh dibuat lebih dari 1. Soalnya apa? Soalnya biar kan nanti kan diuji gitu kan tiap pernyataan mana yang layak, mana yang enggak gitu. Nah, kalau misal enggak layak, ini jadi udah ada cadangannya gitu. Nah, kayak gitu sekilas tentang pembuatan angket. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.